Ada 16 provinsi itu meliputi 29 dapil. 16 provinsi ada 29 dapil. Salah satunya Jabar 7 itu yang targetnya 2. Jadi totalnya 30. Kan 29 kan? 29 dapil Jabar. 29 itu termasuk salah satunya adalah Sultra. Sultra targetnya 1 kursi DPR RI. Nah, itu yang ditargetkan oleh pusat. Oleh sebab itulah kita merancang kegiatan konsolidasi ini yang tentu bukan hanya sekali ini. Sedangkan untuk provinsi dan kabupaten kota itu juga sudah dirancang oleh teman-teman Exco provinsi. Saya kira bisa dijelaskan oleh Pak Aspian. Sulawesi Tenggara di DPR provinsi itu kita memang menargetkan 1. Itu bukan hanya soal target saja, tapi kami sudah punya analisa dan hitungan-hitungan dari konfederasi dengan adanya perkembangan industri di Sulawesi Tenggara. Dan itu sudah menyatakan masuk konfederasi itu semua dalam partai buruh. Itu kalau kita sudah ini tinggal sudah ada mencapai dari kursi itu ada sudah 60% kita sudah bisa hitung itu untuk kursi itu, tapi itu masih memerlukan perjuangan lagi, penambahan sehingga kerja dari pengurus partai buruh yang ada di Sulawesi Tenggara ini itu akan merebut juga beberapa parlemen dari kota sampai dengan kabupaten dan provinsi. Itu sudah ada target-target karena itu merupakan suara buruh semua. Dan itu kita sudah memang mengkonsolidasikan khusus para pekerja, buruh, tani, nelayan itu sudah kita ini itu menjadi garapan-garapan kita di dalam Kursi provinsi itu minimal berapa kemarin? Kursi provinsi itu kita minimal itu 4 kursi. 4 kursi yang ya, sudah bisa kita hitung 4 kursi dan itu memang sudah bisa menjamin 4 kursi. Kabupaten kota berapa sampai berapa? Kabupaten kota itu kita minimal itu kita dapat 31 kabupaten. 3 kursi per satu kabupaten. Hari ini kita rusuh yang ke-8 dari total 16 provinsi yang prioritas yang kita kunjungi. Apa itu prioritas? Ada 16 provinsi. Di situ basis-basis kantong buruh ya terbesar di 16 provinsi ini, termasuk Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Pekanbaru, Batam, termasuk Jambi, Bengkulu, Sumsel, Sulsel, Sultra, Maluku Utara, Papua Barat ya. Jadi 16 provinsi prioritas oleh Partai Buruh yang akan kita menangkan kursi DPR RI sebanyak 30 kursi. Jadi kita punya basic dasar anggota yang terbesar di 16 termasuk di Sulawesi Tenggara. Jadi kami akan mengkonsolidasikan untuk kemenangan pemilu 2024 melalui konsolidasi ini dengan namanya membentuk Persatuan Buruh. Di mana Persatuan Buruh ini sudah kita deklarasikan di tingkat nasional pada tanggal 26 Januari yang dihadiri oleh 7 koperasi terbesar se-Indonesia dan 108 federasi, juga termasuk tokoh agama, masyarakat dan tani dan nelayan. Insya Allah ya, kita akan mencapai target kursi, mencapai parliamentary threshold 4%, yaitu suara kita 5,6 minimal maksimal 7 juta suara akan kita raih di 16 dapil ini, termasuk nanti 22 provinsi lainnya akan kita konsolidasi, tapi memang umumnya sih anggota kita tani dan nelayan dan minimal pekerja pun masih ada tapi sedikit ya. Ini target partai, kira-kira itu. Pak, tadi targetnya sudah untuk partai ya Pak. Nah, kira-kira apa yang Bapak akan tekankan kepada partai kita ini Pak, utamanya masa yang hari ini ada? Ya, Partai Buruh berdiri karena ada pemicunya, yaitu Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Itulah Partai Buruh berdiri, yang mana sangat merugikan kepentingan pekerja, tani, nelayan, dan bahkan kesehatan dan rumah sakit dan dokter-dokter. Ini menjadi pemicu Partai Buruh berdiri. Tentu visi misi ini kami lanjutkan dari almarhum Pak Mukhtar, yaitu negara kesejahteraan. Apa itu negara kesejahteraan? Adalah negara yang mengutamakan jaminan sosial untuk rakyatnya, yaitu pemerataan tentang hak rakyat. Rakyat semuanya mendapatkan jaminan sosial sama. Ya, yang kaya silakan berobat di Singapura,
tapi yang susah juga bisa berobat di puskesmas, rumah sakit tanpa kesulitan, tanpa bayar. Jadi semua rakyat minta haknya. Yang kedua, kami akan memberikan kontribusi negara dengan melalui pertumbuhan ekonomi dibagikan pada rakyat dalam bentuk jaminan sosial. Apa tuh? Jaminan makan, jaminan pendidikan, perumahan, jaminan pekerjaan. Ada kira-kira 10 jaminan yang akan kami perjuangkan. Orang negara tanggung jawab. Sampai dia mati, negara akan bayar. Itu visi misi kita, negara sejahtera. Terakhir, tanggung jawab. Segala akan yang kami lakukan adalah tanggung jawab publik semua. Oh ya Pak, target khusus mungkin terkait perolehan kursi di DPR khusus Sulawesi Tenggara ini apa saja Pak? Gimana? Untuk Target di Sulawesi perolehan Tenggara. kursi untuk DPR di Sulawesi Tenggara ini dari Partai Buruh seperti apa Pak? Silakan. Ya, hari ini kami dari Komite Eksekutif atau Executive Committee yang singkat sebagai EXCO Pusat Partai Buruh hadir di Sulawesi Tenggara untuk menemui para pengurus, kader dan simpatisan termasuk kelompok-kelompok organisasi buruh, serikat-serikat pekerja dan ormas-ormas komunitas Sulawesi Tenggara dalam rangka roadshow Partai Buruh di 16 provinsi yang sekarang sedang kita laksanakan. Dan hari ini kita agendanya dikemas dengan juga bergabungnya para serikat-serikat, federasi-federasi, konfederasi dari serikat pekerja, serikat buruh yang bukan menjadi inisiator. Jadi di luar inisiator pendiri Partai Buruh itu ada kelompok-kelompok yang kita jalin untuk bisa bergabung ke Partai Buruh dan Sultra menjadi salah satu targetnya. Hari ini hadir bersama kami Sekretaris Jenderal Partai Buruh Pak Ferry Nuzatli yang memimpin dari pusat. Saya Said Salahuddin, Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh. Juga dari pusat ada Pak Nur Yasin, beliau yang menjadi tim asistensi pusat untuk Sulawesi Tenggara sekaligus pengurus pusat Partai Buruh. Dan kita akan menggelar acara ini hari ini untuk menjabarkan, menguraikan tentang visi misi Partai Buruh, profil Partai Buruh, dan persiapan kita menghadapi pencalonan anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Selebih saya kira Pak Sekjen bisa menyampaikan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.